أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا بشرح تكلمنا في مجلس ماضي عن أركان الصلاة ووصلنا إلى ركوع. Sebelumnya udah niat takbiratul ihram, al-qiyam fil fardhi, thumma qiraatul fatihah. الآن ركوع. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال والخامس syarat yang kelima ar-ruku' fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Ruku' secara bahasa adalah mutlaqul inhina, mutlaqul inhina'i, mutlak menunduk. Jadi secara bahasa sujud artinya inhina, yakni ruku' artinya menunduk. Wa syar'an an yanhaniya bi ghairin khirasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi ma'aqtidalin khilqatih. Secara istilah ruku' tersebut adalah yanhani menunduk dengan tidak inkhiras. Inkhiras itu artinya inkhinas. Inkhinas itu kita membungkuk dengan memajukan sedikit kepala ke depan. Mana inkhinas. Nah, ruku' itu berarti menunduk dengan tidak inkhinas, memajukan sedikit kepala ke depan seperti ini, ke depan ini seperti itu. Sebatas kadar buluk rahataihi, telapak tangannya tu, ya kan, sampai ke lututnya, rukbataihi, sampai ke kedua lututnya, kadar daripada ruku'. Wa hadza aqallu ruku', yakni dia letakkan kedua telapak tangannya sampai ke lutut. Tamam. Seandainya tidak mampu, nanti seperti biasa mengisyaratkan berarti dengan sedikit membungkuk, ya kan? Kalau tidak sanggup dengan kepalanya, nanti dengan jarinya, dengan isyarah akhir, seperti kita jelaskan sebelumnya. Wa qamaluhu fi haqqil qa'im, sempurnanya ruku' di orang berdiri tersebut adalah at-taswiyatu dhahrihi wa unuqihi kasafihatin wahidah. Lurus punggungnya, punggung belakangnya itu, dan lehernya kasafihah wahidah, seperti papan. Yakni lehernya, kepalanya tidak naik, kepalanya juga tidak terlalu turun, sejajar. Ruku' itu sejajar. Antara pundak belakangnya ini, punggung belakangnya ini, dengan lehernya taswiyah. Dah. Wa nasbu saqihi, lurusnya kaki, betisnya tu, kakinya tu. Wa akhadha rukbataihi biyadaihi mufarriqan baina asabi'ihi lil qiblah. Kemudian dia letakkan tangannya tersebut di dua lututnya, mufarriqan, terbuka sedikit. Tangannya tu tidak dirapatkan, dilebarkan sedikit menghadap kiblat. Wa yukabbir fi ibtida'i huwihi, dan dia bertakbir di saat dia turun ke rukuk tersebut, ma'a raf'i yadayhi ma'a ibtida'i takbirihi, serta dia angkat kedua tangannya. Tamam. Wa amma aqaluhu liqa'idin fahuwa an yanhiniya bihaitsu tahadzi
jubhatuhu ma amama rukbatayhi. Paling kurangnya rukuk bagi orang yang duduk itu membungkuk sedikit, di mana jidat dia, jabhah dia tu, jabhatuhunya tu lewat sedikit daripada lututnya. Kemarin orang yang solat duduk waktu duduk yang paling afdal iftirash kan? Iftirash. Dia kan duduk nih, di saat dia duduk, dia rukuknya agak lebih sedikit di hadapan daripada lututnya. Paham? Boleh? Sempurnanya bagi orang yang duduk, wa akmaluhu lahu an tuhadhiya jabhatuhu mawdi'a sujudihi min ghairi mumasatihi. Yani dia letakkan jidatnya tu di tempat sujudnya dengan tidak menyentuh. Hampir dekat daripada tempat sujudnya, dengan tapi tidak sentuh kepada tempat dia sujud, lantai itu masalah. Tamam. Baik, sujud juga disyaratkan beberapa hal. Wa yustaratu fihi, rukuk disyaratkan di rukuk tersebut an la yaqsida ghairahu faqat. Disyaratkan tidak mengkasatkan selain rukuk, tidak bertujuan selain rukuk. Mathalan bi an yaqsida bil huwihi ar-ruku'a wahda. Yani dia semata-mata turun untuk memang rukuk. Au ma'a ghairihi, atau selainnya. Au yutliq, atau dia mutlakkan, tidak dia kasar apapun, yang penting dia tahu itu rukun. Fa in qasada bil huwi ghaira ruku'in faqat falamma balagha hadda ruku' ja'alahu ruku'an lam yakfi bal yalzamuhu an yantasiba thumma yarqa. Seandainya dia sampai di tempat ruku', seandainya dia turun, dia dari berdiri tadi kan, selesai baca qiraah surah, kemudian dia mau ruku', ya kan? Tapi bukan mengqasad. Masalan orang kaget, kaget pas lagi solat ada suara ledakan, misalnya kaget dia, refleks kan, sujud dia, rukuk dia, dah kebetulan dia udah habis baca surah, sekalian dia faz'an karena dia kaget, dia rukuk, tidak dia kasar untuk rukuk, tapi karena faz'an, karena terkejut tadi, kaget, kemudian dia langsung dia jadikan rukuk. Hal tidak sah. Bagaimana biar sah? Balik lagi berdiri, baru rukuk. Boleh? Misal tiba-tiba ada suara senjata, tembakan misalnya, kan kaget mutiarap kita, langsung kita jadikan itu rukuk. Tidak sah. Bagaimana berarti? Ulang kembali berdiri, baru rukuk. Karena harus dikasat itu rukun daripada salat. Tamam. Wasadis, rukun salat selanjutnya, sadisu at-tuma'ninatu fihi, ai fi rukuk. Tuma'ninah di rukuk. Kemarin kita udah bahas tentang di sini musannif memisahkan antara rukuk dan tuma'ni. Yani mustaqil, tuma'ninah dipisahkan rukun tersendiri, laisa hayatan tabi'atan li ruknil akhar, ya bu, rukun yang lain. Tuma'ninah, apa itu tuma'ninah? Wa hiya sukunul a'dha'i ba'da harakatil huwi li ruku'i wa qabla harakatir raf'i minhu. Tuma'ninah sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh itu sesudah bergerak turun untuk rukuk tadi dan sebelum bergerak untuk bangkit daripada rukuk. Paham? Jadi paling kurang antastaqirra a'dha'u, menetap anggota tubuhnya itu. Dah di kondisi dia raki'an, dia rukuk, bihaitsu yanfasilu raf'uhu an huwihi, di mana terpisah di saat dia rukuk itu tidak lagi dianggap gerak. Masalan rukuk nih kan, Allahu Akbar, ya kan? Rukuk dia nih, Allahu Akbar. Turun dia rukuk kan? Diam anggota tubuhnya itu. Nah, sukun a'dha, tenang. Dah, baru sami Allahu liman hamidah, dia bangkit lagi. Dah.
Tidak bisa dianggap Allahu Akbar langsung. Masih bersambung gerakan dia dengan gerakan untuk turun. Masalah, seandainya dia ruku agak lebih ke bawah, Allahu Akbar, ke bawah sini, langsung dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Enggak? Tak sah. Oleh sukunul a'dha, menetapnya anggota tubuh tu di ruku tetap, kemudian baru bangkit. Di mana tidak dianggap gerakan dia turun tu masih bersambung. Enggak lagi dianggap gerakan tu. Berarti udah turun, tetap sukun, diam, baru bangkit. Kam qadar. Berapa kadar biasanya tu? Subhanallah. Sekali ya. Subhanallah sekali. Wasabi'u, rukun yang selanjutnya al-i'tidal. I'tidal secara bahasa adalah musawwah wal istiqamah. Wa syar'an an ya'uda ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin. I'tidal yakni kembalinya dia ke posisi sebelum dia ruku'. I'tidal tu kembali dia ke posisi dia sebelum ruku'. Berarti berdiri kan? Ataupun duduk bagi orang yang solat duduk. Dan juga disyaratkan rukun selanjutnya nanti tuma'ninah tuma'ninah itu. Taib. I'tidal ada syarat, wa yushtaratu li sihhatil i'tidal syai'an. Syarat untuk sahnya i'tidal ada dua. Al-awwalu an la yaqsida bil i'tidal ghairahu faqat kama taqaddama fi ruku'. Demikian juga tidak kita qasad i'tidal selain yakni kita tidak qasad yang lain. Sebagaimana penjelasan tadi di rukuk tadi. Maka tadi seandainya dia i'tidal faz'an min syai', kaget dari hal sesuatu gitu kan, lam yakfi, enggak bisa, enggak dianggap berarti. Li'annahu sarifun, karena dia bisa mengalihkan dari perbuatan ingin kita bangkit dari rukuk, yakni i'tidal, tidak dianggap. Karena itu perbuatan itu enggak dianggap tujuan kita untuk i'tidal, karena kita kaget tadi seperti rukuk tadi. Syarat yang kedua ada mutatwilihi amdan. Tidak memanjangkan i'tidal, tidak lama-lama di situ. Fa in tawwalahu amdan batalat salatuh. Seandainya dia panjangkan, dia i'tidal lama, dia di i'tidal, batal salatnya. Dah. In kana aliman amidan. Kalau dia orang yang alim, mengetahui bahwa itu tidak boleh dan sengaja. Berapa lama dianggap itu tatwil, lama di i'tidal? Wa dhabitut tul ayakuna bihaitsu yasa'u dzikr al-warid fihi ma'al Fatihah. Dhabit panjang tu di mana lamanya tu dianggap zikir yang warid beserta Fatihah. Berarti baru dianggap lama di i'tidal adanya zikir warid. Zikir warid di i'tidal apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ada zikir yang warid. Atau ada zikir yang hamdan katsiran tayyiban mubarakan, ya kan? Zikir yang warid tersebut beserta ditambah Al-Fatihah. Tambah Al-Fatihah. Dah. Seandainya kita i'tidal dalam waktu itu zikir yang warid ditambah qiraah Al-Fatihah, maka batal solatnya. Karena di i'tidal tidak bolehlah lama. Huwa ruknun qasir. Yang i'tidal itu termasuk rukun yang qasir, tidak boleh lama-lama di situ. Taib. Illa kecuali di solat yang diistisnakan. Di solat apa? Solat subuh rakaat kedua kan. Baca kunut, panjang kunut kan. Solat tasbih. Atau solat-solat yang lain yang di i'tidal dibaca kunut. Masalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca biasa saat adanya musibah. Wasaminu, syarat yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi ay fil i'tidal. Tuma'ninah di i'tidal.
Sama tadi bi antastaqirra a'dha'uhu ala ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Sama istiqrar, tetapnya anggota tubuh tersebut di mana tidak dianggap gerakannya itu masih bersambung dengan gerakan dia bangun daripada rukuk. Berarti dia bangun sami Allahu liman hamidah, menetap dia sukun a'dha, tetap sebentar. Dah. Baru dia dianggap tumak baru Allahu akbar dia sujud. Seandainya gerakannya masih dianggap bersambung daripada gerakan bangun daripada ruku', lam yasih, tidak sah. Bisa-bisa solatnya batal, tidak dianggap karena enggak tumak nih. Tamam, wazi hada? Wattasi'u, syarat yang ke-9, as-sujud marratain fi kulli raka'atin biwad'i juz'in min kullin min al-a'dha'i as-sab'ati 'ala ma yusalla 'alaihi min ardin aw ghairiha. Rukun yang ke-9, rukun salat yang ke-9, as-sujud. Sujud marratain, 2 kali di setiap rakaat. Dengan apa kita sujud? Dengan meletakkan sebahagian daripada anggota 7. Apa aja anggotanya? Jabhah, jidat, terus 2 tangan, 2 lutut, sama 2 telapak kaki. Karena ada hadisnya kan, Anas radhiyallahu anhuma an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di 7 anggota. Alal jabhah, ya kan, wa asyara bil anfu, kemudian wa ala yadaini wa ala rukbatain wa ala qadamain wa atrafil qadamain. Jadi harus dua telapak gitu. Ala tafsil selanjutnya. Fala budda min wad'i juz'in minal jabhati maksyufah. Maka harus meletakkan bahagian daripada jidat kita ni dalam kondisi terbuka, maksyufah. Dah. Wa wad'ul yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini walau masturah, walaupun tertutup. Yang disyaratkan adalah jidat harus terbuka. Berarti kalau tertutup semuanya tidak sah. Baik. Kenapa kan tadi diperintahkan untuk sujud di 7 anggota? Kenapa yang disuruh terbuka hanya jidat? Lutut? Di kaki? Aurat juga bagi perempuan. Li suhulatihi, karena yang mudahnya di sini jidat. Karena hasil maksud daripada sujud adalah di wal i'tibar fil yadain, yang dianggap di 2 tangan itu apa dia? Kan tadi wajib kita sujud tu di 7 anggota. Tamam. 2 tangan itu bi batnil kaf, dengan batin kaf. Sawaunil asabi'u warahatu, baik dengan asabi' saja, butunul asabi' saja, atau rahah, telapak tangan. Boleh berarti kayak gini? Ini boleh ini. Ini. Wal afdal kulluha. Yang penting terkenanya batin asabi' atau rahah, telapak tangan. Wa fir rijli bi butunil asabi'i la ru'usiha. Di kaki itu harus dengan batnil asabi', tidak boleh kepalanya saja, kepala jarinya. Ada muhim jiddan, kebanyakan waqi' ya, kita tidak bisa menyatakan banyak orang ya, waqi' bisa kalian lihat sendiri seperti itu.
harus batinil asabi' kakinya tu. Jadi tidak boleh ujung kakinya tu, enggak boleh. Harus diginikan. Faham? Harus asabi'nya tu apa namanya? Batinil asabi'nya tu harus kena. Enggak boleh ujungnya aja. Apalagi terangkat. Karena nanti di sujud nih, nanti salah satu syaratnya tu, apa? Anggota 7 tu harus dalam keadaan tumak ninah dia, ke-7-7-nya tu. Jadi nggak boleh begitu kita ruku, pertama kaki udah oke nih ya kan, belum sampai tumak ninah diangkat kakinya ke belakang gitu. Nggak boleh. Baik, yang tibarnya berarti di tangan, telapak tangan nih, baik rohahnya, telapak tangannya atau batin daripada asabi'nya nih. Di kaki itu harus batinil asabi'. Nggak boleh ujung kakinya. Apalagi nggak kena, terangkat. Tamam. 7 anggota. Wa sunnah muta'akkidan. Sunnah muakkad biwada'il anfi, hidung. Yang wajib tadi kan 7 saja kan? Yang wajib harus kita letakkan 7 jabhah, 2 telapak tangan, 2 lutut sama 2 butunil asabi' kaki. Sunnat muta'akkid yakni hidung. Karena di hadis tadi wa asyara biyadihi ala anfi kata Rasulullah, dan mengisyaratkan dengan hidungnya juga. Waqalu, ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib meletakkan hidung dan itu karena husul sujud dengan jabhah saja. Seperti itu. Wa yukrahu tarkuhu, makruh seandainya tidak kita letakkan hidung kita di saat sujud. Tamam. Taimah wa sujud lughatan tatamun. yakni tunduk wal mail. Tunduk dan mail tu agak miring sikit. Wakila khudu' wa tadallul. Khudu' yakni merendah, tadallul sama juga menghinakan diri, merendahkan diri. Wa syar'an sujud di istilah di sini, sujud dalam solat apa dia? Mubasyaratu ba'dil jabhatil musalli ma'a ma yusalla alaihi min ardin au ghairiha. Bertemunya langsung sebahagian jidat daripada orang yang solat ke tempat dia solat. Ada min ardin, baik di lantai au ghairiha, atau solat dimanapun. Intinya mubasyarah, terkena langsung jidat. Dah sebahagian, nggak mungkin semua kan? Sebahagian. Ada orang pakai imamah. Pernah lihat orang pakai imamah? Imamah kemari sampai sini, yang kelihatan sedikit ya kan? Nah, yang penting ba'du. Sebahagian itu saat sujud kena dia, kena langsung dengan tempat sujud. Baik di lantai maupun di sajadah, dimanapun, yang penting kena langsung sujud. Tamam. Wa syurita li sihatihi sittatu syurut. Syarat sahnya tu ada 6. Al-awwal an la yaqsida bihi ghairahu. Tidak mengqasad selain daripada sujud. Kama mara fi ruku', sebagaimana dijelaskan di ruku'. Falau saqata ala wajhihi min al-i'tidal wajaba al-'audu ilaihi thumma yasjud li intifa'il huwi fi suqud. Sama kayak tadi, seandainya dia turun bukan untuk sujud, ya kan? Kemudian dia jadikan itu sujud, enggak sah. Maka dia harus bangun i'tidal dulu baru dia sujud. Tamam. Wa tsani ijtima'ul a'dha'i sab'ati jami'an fi tuma'ninah. Berkumpulnya semua anggota 7 tadi itu di saat tuma'ninah. Jadi enggak boleh terangkat satu tangan aja. Boleh? Enggak, belum sempat tuma'ninah, misal terangkat satu tangan atau terangkat kaki atau terangkat lutut. Tamam. Sawa'un wada'aha murattabatan aw la. Baik dia letakkan murattabatan sekaligus semuanya ataupun tidak. Seandainya dia tidak lakukan ini, maka la yakfi, enggak sah. Ats-tsalisu adamul ha'ili bainal jabhati wa mawdi'i sujudihi. Tidak boleh ada penghalang di antara jidatnya dan tempat sujudnya. Fa in kana 'ala jabhatihi ha'ilun lam yasihhas sujud. Seandainya ada penghalang di antara jidatnya dan tempat sujudnya tersebut, enggak sah. Wa tabtulu salatu in kana 'amidan 'aliman. Batal salatnya seandainya dia mengetahui dan sengaja.
Karena ada hadis dari Khabban, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hararamda falam yushkina. Ramda yakni panasnya pasir waktu itu. Ramda itu ramlu. Jadi para sahabat tu datang kepada Rasulullah mengatakan bahwasannya, ya Rasulullah, bahwasannya tempat sujud tu padang pasir. Dulu masjid tidak seperti yang kalian bayangkan sekarang. Masa Rasulullah masjidnya hanya batu kerikil biasa kan, ditimbun seperti itu, kemudian dikasih pasir gitu. Di saat musim panas kan panas dia tu. Nah, saat kita sujud di atas itu panas kan. Ya. Wajhul istidlal di hadis ini apa? Kata Rasulullah, falam yushkina. Ada yakni qala Ishaq fi ta'jil salat. Hadis ini dihamal oleh para ulama dalam mentakjil salat. Yani apakah dulu di awal-awal dulu Rasulullah tidak membolehkan mengakhirkan salat. Di awal-awal Rasulullah tidak di salat zuhur itu tidak boleh Rasulullah mengakhirkan salat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah mengakhirkan salat? Tidak boleh. Kemudian setelah itu baru Rasulullah membolehkan hatta bird, yakni di saat agak dingin baru salat zuhur. Disunahkan nanti salat zuhur, boleh kita salat zuhur. Seandainya panas, kita akhirkan solat zuhur tersebut sampai di dingin. Dah. Sebagian ulama menghamal hadis ini. Dah. Apa tadi kata sahabat? Syaqawna ila Rasulullah hararamda, panasnya padang pasir itu. Dah. Falam yushkina. Rasulullah tidak membolehkannya. Yushkina itu tidak menerima aduan kami. Dah. Seandainya boleh sujud menggunakan hail, la arsyadahu Rasulullah SAW. Rasulullah pasti bilang, sujud di atas baju kalian, sujud di atas pakaian kalian. Paham? Seandainya boleh, Rasulullah enggak bilang. Ada mafhum daripada, maka tidak boleh ada penghalang antara jidat dengan tempat sujud. Bukan yang kalian bayangin sajadah lah. Tempat sujud sajadah itu tempat sujud kan. Walaupun dia menghalangi antara lantai dan tempat dengan jidat kan kalian, tapi itu udah kalian jadikan tempat sujud. Tamam. Jadi jawabannya hail itu yang nempel. Yang nempel. Debu-debu atau kerikil Apa? itu di termasuk hail. Enggak. Terus yang tangan kenapa boleh ada hail? Apa? Yang tangan kenapa boleh ada hail? Enggak. Karena tadi al-maqsud yang sujud itu di jubhah. Walaupun di tangan boleh tertutup karena sulit kan. Di lutut macam mana kita buka? Kalau misal tangan tadi Sama. Karena yang paling penting dia di jabhah tersebut. Tamam. Ada qaul ada pendapat kita. Jumhur boleh ada hail. Jumhur. 3 mazhab boleh. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu menyatakan enggak apa-apa ada hail. Tapi indana mazhab kita enggak boleh. Boleh ya? Saya nanti pembahasannya seandainya kita sujud di anggota tubuh ni, tamam. Warabi'u, syarat yang keempat daripada syarat-syarat sujud adalah ayyatahamala bijabhatihi ala musallahu. Yatahammal yakni agak menekan dengan jabhahnya, dengan jidatnya di atas tempat dia solat, bihaitsu yanalu mawdi'u sujudihi thiqala ra'sihi, di mana tempat sujudnya tu itu di tempat kepala dia, berat kepala dia tu, bihaitsu law wudi'a tahtahu qutnun langkabas, tertekan. Jadi enggak boleh cuman sekedar gini aja, apalagi sampai enggak kesentuh. Jadi langsung pas sujud kepala kita bukan kita tekan kuat juga, enggak. Ya ini kayak biasa kalian sujud kan. Seandainya kalian letakkan kapas di situ, di tempat kalian sujud tu, misalnya sajadah, kemudian kalian taruh kapas di bawahnya tu, langkabas, yakni ketekan dia pasti. Gitu. Jadi enggak boleh cuman sekedar letakin aja tanpa ditekan. Bukan berarti kalian tekan kuat, enggak.
Enggak. Atharus sujud bukan hitam jidat ya. Jadi wala yakfi imsasu jabhatihi li mawdi'an sujudihi khilafan lil malikiyah. Sebalik mazhab Maliki. Jadi enggak boleh cuma imsas. Kita rasakan jidat kita di tempat kita sujud. Harus ada tahammal. Tahammal tu tertekan sedikit. Yani enggak kita tahan. Enggak kita tahan-tahan, langsung kita sujud kayak biasa. La basa. Lah, enggak apa-apa. Selama kepala kalian enggak lebih tinggi daripada punggung, daripada pantat kalian. Maka ni selanjutnya, syarat selanjutnya al-khamis, syarat daripada sujud tersebut at-tankis. At-tankis yakni bi an yarfa'a asafilahu. Dia angkat bahagian paling bawahnya, yakni ajizahnya. Ajizahnya tu, ya kan? Di bawah zuhur ni, di bawah pinggang tu. Wa ma haulaha, dan di sekitar dia tu ala a'alihi, dari yang paling atasnya, yakni kepalanya dan dua bahunya harus lebih tinggi ajizahnya, ya kan, daripada kepalanya. Makanya nggak boleh sujud di tangga tu, nggak boleh. Soalnya kayak sujudnya tu pokoknya harus tinggi yang bawah daripada yang atas. Tamam? Macam mana kalian sujud di tangga? Di tangga, ada orang solat di tangga, pas dia sujud, tapi ajizahnya nggak keangkat, nggak lebih tinggi daripada tinggi kepalanya. Tamam? Gimana? Intinya apa tadi? Harus lebih tinggi ajizahnya, bawah pinggang nih, ya, daripada alinya, yang paling tingginya. Apa paling tingginya? Kepala sama muka, bahunya itu. Taib. Syarat sujud yang selanjutnya, alla yada'a jabhatahu ala syai'in malbusin aw mahmulin lahu yataharraku biharakatihi fi qiyamin aw qu'udin. Tidak dia letakkan jabhahnya, jidatnya, kepada sesuatu yang dipakai, ya, atau mahmul, yang dibawa sama dia, mahmul yang ditanggung sama dia. Yataharraku, yang bergerak, biharakatihi, dengan sebab dia bergerak, fi qiyamin au qu'udin, di saat dia berdiri ataupun duduk. Berarti enggak boleh katarfi kummihi au imamatihi, seperti misalnya dia sujud di kummamahnya nih, di lengan bajunya. Misalnya ada orang lengan baju agak panjang kan, kemudian dia sujud, tapi dia sujud di atas malbusnya, apa yang dia pakai. Dah, jadi kalau perempuan di mukena misalnya, ya kan, di mukena atau di jilbabnya, ada malmus yang dipakai kan. Kemudian dia bergerak dengan sebab kita bergerak. Saat kita berdiri dia ikut juga bergerak. Atau mahmul, misalnya dia pakai sorban, rida misalnya, ya kan? Dia taruh di sini, dia mahmul, dia bawa, berarti dia tanggung kan. Begitu dia sujud, turun, dia sujud juga di atas itu. Di saat kita bangun itu juga ikut bergerak, enggak sah. Au tarfi thawbin hamalahu ala katfihi, atau seperti ujung baju yang dia bawa, mesti kayak rida tadi. Taib, seandainya dia lakukan itu secara sengaja, kemudian dia mengetahui, maka batal salat. Taib, seandainya dia sujud di pakaian atau yang dia bawa, yang dia mahmul tadi itu, itu tidak bergerak dengan sebab dia bergerak. Masalah ada orang pakai imamah, kan ada yang panjang di belakangnya nih, imamahnya panjang, tawil gitu, panjang gitu kan. Kalau dia bangun, nggak ikut bergerak imamahnya dia tuh, saking panjangnya, karena waktu dia sujud, begitu dia bangun, itunya nggak ikut bergerak. Hada yakfi, ya, boleh sujud di tempat itu. Makanya dia bilang apa? Fa illam yataharrak biharakatihi, seandainya tidak bergerak dengan sebab dia bergerak, katarfi amamatihi, seperti ujung daripada imamahnya, at-tawil jiddan, yang panjang, aw lam yakun mahmulan, atau tidak dia bawa, ya kan? Seperti misalnya apa? Kalian bawa redak, kalian lempar di depan hadapan kalian sujud di situ biasa kan? Kita bawa redak, kita jadiin sajadah, kalian berarti sah sujud di situ.
Tamam? Baik. Wal 'ashiru at-tuma'ninatu fihi, ay fi sujud kulla maratin wa taqaddama bayanuha. Yang kelima yakni yang ke-10 tuma'ninah di sujud setiap kali sujud. Tuma'ninah seperti tadi dijelaskan di sujud yakni sukunul a'dha. Tamam. Wal hadi 'ashar al-julusu bainas sajadatain. Rukun solat yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Baik dia solat berdiri atau duduk atau berbaring. Baik. Wa yushtaratu li sihhatihi syartan. Disyaratkan sahnya duduk antara dua sujud ada dua syarat. Sama kayak tadi, alla yaqsid bihi ghairah. Tidak dia maksudkan untuk yang lain di saat dia ingin duduk. Tamam. Syarat yang kedua, alla yutawwilahu fawqa dzikril masyru'i fihi bi akthar min aqalli tasyahudi in kana 'amidan 'aliman. Yang kedua, tidak dia panjangkan duduk di antara dua sujud lebih daripada zikir yang warid, yang masyru'. Zikir itu apa? Allahumma ghfirli warhamni wajuburni, ya. Zikir itu. Baik. Dia tidak boleh memanjangkan lebih daripada zikir itu ditambah dengan tasyahud. Seandainya lebih panjang daripada zikir itu dan tasyahud, maka dianggap panjang, tidak sah berarti. Sama kayak tadi, diistisna daripada syarat ini, dikecualikan tempat-tempat yang warada fihat tatwil ka salati tasbih, seperti salat tasbih. Fa innahu yaqulu fi julus baina sajdatain kulli raka'atin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada kaifiyah salat tasbih. Pernah salat tasbih ya? Gimana caranya? Tasbih di setiap habis sunah tasbih itu kapan saja bisa dilakukan. Insyaallah nanti ada pembahasannya. Wasani asyar syarat rukun solat yang ke-12 at-tuma'ninatu fi, ay tuma'ninah diduduk di antara dua sujud. Ada dari takbiratul ihram sampai duduk di antara dua sujud, ya kan? Dan tuma'ninahnya ni ada hadis dari Nabi SAW bahwasannya seorang laki-laki masuk, an Nabi Hurairah, seorang laki-laki masuk dakhala al-masjid, dakhala rajulun masjid wa Rasulullah dakhala al-masjid fa sallama ala Rasulullah, kemudian berikan salam kepada Rasulullah, fa shalla, kemudian dia salat, ya kan? Kemudian dia datang ke Nabi, dia memberikan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Shalli fa innaka lam tusalli. Thalathat. 3 kali dibilang seperti itu. Sampai dia mengatakan, "Wallahi la ahsinu ghairahu fa'allimni." Saya enggak bisa lagi membuat yang lebih bagus daripada ini ya Rasulullah. Alimni, ajarkan aku. Kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah faqabbir. Thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian baca Quran. Thumma rqa' hatta tatma'in. Ya kan? Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri thumma sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai thumma rfa' thumma jlis, kemudian duduk hatta tatma'inna jalisan faf'al fi kulli salat kadzalik. Maka lakukan yang salat seperti itu. Penting ini karena banyak kita lihat orang salat terkadang tidak tumaknina. Kalau kita ikut imam yang tidak tumaknina, batal salat kita. Enggak ada tumakni.
Ja'a fi riwayat apa? Jangan kamu mencuri di dalam solat. Hadis jangan kalian mencuri di dalam solat. Para sahabat bertanya, bagaimana? Adakah mencuri di dalam solat? Ada. Kalian curi gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Allah Rabbi. As-salat. Baik. Wasalisu asyar. Syarat yang ke-13 at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu adalah sunnah. Sunnah abad. Yani alladhi yaqubuhu salam. Tasyahud akhir sebelum salam. Wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ada aqal daripada tasyahud. Paling kurangnya. Wa akmaluhu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhir. Ada apa namanya? Tasyahud akhir ni, bacaan tasyahud akhir ni dia nanti enggak boleh diganti dia. Enggak boleh diubah. Apakah makan ada qaul yang mengatakan bolehkah kita bilang wa asyhadu anna sayyidana Muhammad? Boleh enggak? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Pakai sayyidana. Di tasyahud boleh enggak? Enggak boleh. Kalau di salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita tahu semua tak? Tahu. Bagaimana di tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Baik. Ada yang menyatakan boleh. Wal afdal la. Afdal la kama warad. Sebagaimana datang hadis. Kenapa? Karena ada hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah. Rasulullah mengajarkan para sahabat, ada? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Jadi Rasulullah itu mengajarkan tasyahud sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Maka urut pasti riwayatnya pasti. Faqana yaqul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Rasulullah mengajarkan itu. At-tahiyatul mubarakatuh, segala penghormatan. Al-mubarakatul, mubarah yakni ar-rahmat. As-salawatu, salawatu yakni ada yang bilang as-salawatul khams, salat 5 waktu. Salawatu. At-tahiyatu, segala penghormatan. Wal mubarakah, segala kebaikan. Al-khairat, kebaikan. Was salawatu, kebaikan solat. Kan ada yang bilang solat mutlak, ada yang bilang solat 5 waktu. At-tayyibatu lillah. At-tayyibatu yani al-amalu salihat, amal-amal yang lillah, semuanya milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Limadha bil khitab? Assalamu alayka. Alayka dhamir khitab. Qalu urana madama ka'anna Rasulullah SAW amamana. Di hadapan kita, saat kita lagi dan seolah-olah Rasulullah menjawab salam. Baik, kalau kita kasih salam ke Rasulullah pasti dijawab kan? Assalamu alayka, pakai dhamir khitab. Padahal Rasulullah tidak ada di hadapan kita. Seolah-olah Rasulullah ada di hadapan kita dan menjawab. Hayati kan waktu solat tu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Alayna siapa? Alayna ad-dhamir li hadirin min imamin wa ma'mumin min insin wa jinnin wa malaika wa li jami'il li jami'il ummah. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dan
kepada hamba-hamba Allah yang di dalam solat orang-orang saleh selalu disebutkan ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin al-qa'imina bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Hadza huwa salih. Orang-orang yang melakukan hak, memberikan hak-haknya Allah, mematuhi peraturan-peraturannya Allah, wa huquqi ibadihi, dan hak-hak hamba-hambanya. Bukan solat tu kita makin solat malah makin membenci orang. Huquqillah wa huquqi ibadihi. Jadi athar solat tu kita semakin baik dengan orang lain. Macam mana orang solat tapi ya Allah, ya Rabbi. Tentang solat terus dia menganggap orang lain buruk terus lah. Tayyib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha yani iqrar. Iqrar wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Aja iqrar. Tayyib. Wa ishtaratu fi tasyahud sab'atu syurutin. Disyaratkan pada tasyahud itu 7 syarat. Yang pertama isma'un nafsi bihaisu la mani'. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah kan, memperdengarkan diri sendiri, isma'un nafsi. Qira'atuhu qa'idan illa li'udhrin, membacanya di saat duduk tasyahud akhir, illa li'udhrin, kecuali orang yang udzur tidak bisa duduk, solatnya berdiri berarti. Ats-tsalisu ay yakuna bil arabiyah lil qadiri 'alaiha, dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu, walau bita'allum, dengan cara wa illa tarajjam, seandainya tidak mampu maka diterjemahkan. Ar-rabi'u adamu sarif, tidak ada yang sarif, mengalihkan dari hal tersebut, yakni la yuqsad bihi sana, tidak kita maksudkan untuk sana memuji, tapi kita maksudkan untuk rukun solat dan kita puji Allah. Al-khamisul muwalatu baina kalimatihi, muwalah, beriring-iringan, berturut-turut di antara kalimatnya, yakni tidak dipisah dengan yang lainnya, walaupun zikir ataupun Quran. Boleh kita tambah di sini apa? Naam yuqtafar ziyadatu wahdahu la syarikalah. Yani setelah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, boleh kalau menambah di situ. As-sadisu, syarat yang keenam daripada syarat tasyahud akhir, an la yubaddila lafdan minhu bi ghairihi, tidak menggantikan lafaz walau bi muradifihi, walau dengan sinonimnya. Kan Nabi kita ganti dengan Rasul, ya ayuhar Nabi kita ganti ya ayuhar Rasul, enggak boleh. Demikian juga Muhammad kita ganti asyhadu anna Ahmada, enggak boleh. As-sabi'u mura'atul hurufi wal kalimati wa tashdidat, menjaga huruf-hurufnya, kalimatnya dan kayak di at-tahayy, ada tasydid di situ kan. Tul mubarakatus salawat, ada tamam. Baik. Syarat yang ke-14, warabi'u 'ashar al-qu'udu fihi, duduk di tasyahud akhir. Wal khamisu 'ashar as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, bersalawat kepada Nabi di duduk tasyahud akhir. Wa aqalluha, paling kurangnya dianggap bersalawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Wa akmaluha kama warada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid yani man kamula syarafan wa ilman. Berarti Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi rukun enggak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ruknun am la? Apa?
Allahumma salli ala. Kalau kita nggak baca wa ala alihi, ada sunnah apa dia tu? Sunnah ah? Sunnah ab'ad. Sunnah ah? Sunnah ab'ad. Di qaul qadim itu salawat ala ali itu adalah wajib. Ini rukun. Tapi pendapat kuat mazhab menyatakan alihi adalah sunnah apa? Sunnah ab'ad. Jadi wajibnya sampai salawat. Allah paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Ada akalnya. Sempurnanya sebagaimana waridnya. Wa ala alihi itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad seandainya tidak kita lakukan, maka nanti disunnahkan sujud sahwi. Wasadisu ashar, syarat rukun solat yang ke-16 as-salam. Salam yakni taslimatul ula. Salam yang pertama, salam yang kedua wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling kurangnya assalamu alaikum. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam ni dianggap akhir daripada solat. Seandainya imam membaca assalamualaikum sampai di mim tu, berarti sudah selesai solatnya. Maka kita tidak bisa lagi ngikut selama imam belum bilang kum, maka kita masih dianggap yang masbuk tadi kan. Ini ikut imam. Jadi kalau sampai di kum, di mim tu dah selesai solat. Dan mas takbir sebelum kum baru asar. Masih Kita takbir itu duduk ke. Kau duduk selama belum kum. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Wa'lam annahu yushtaratu fi salam 11 syartan. Ada 11 syaratnya. Itu udah di sini di syarahnya Syekh Mustafa bilang apa? Wa qad jama'aha ba'dhum fi qawlihi. Di arif, yang pertama di arif, di ta'rif, dima'rifahkan. Yani harus dibaca assalamu alaikum. Enggak boleh berarti salamun ditanwin, enggak boleh. Harus di ta'rif, dimarifahkan pakai alif lam. Wa khatib harus pakai yakni dhamir enggak boleh assalamu alaihim. Misalnya assalamu alaihi. Ini assalamu alaikum. Wasil. Kemudian sambung, harus disambung di antara dua kalimat itu. Assalamu alaikum. Enggak boleh dipisah. Assalamu kadza wa kadza kum. Enggak boleh. Alaikum. Wajma'. Kemudian dijamakkan. Enggak boleh assalamu alayka. Harus assalamu alaikum. Wawali. Kemudian mualah. Enggak boleh ada berhenti, sukut tawil, diam yang lama. Harus assalamu terus diam gitu, tawil lama baru alaikum. Enggak boleh. Harus mualah, assalamualaikum. Wa kun mustaqbilan, arif wa khatib wasil wajma' wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara. Kemudian menghadap kiblat, thumma kemudian tidak kita tujukan untuk bimakna khabar. Jadi bimakna insya. Taib. Assalamualaikum ya, ini kita apa namanya, kita niatkan untuk tahallul, selesai daripada solat. Taib.
Kemudian di saat salam itu apa tadi? Kun mustaqbilan, menghadap kiblat. Seandainya sebelum dia salam itu apa namanya? Dadanya tuh geser karena nanti menghadap kiblat harus menggunakan dada. Seandainya tergeser hilang dari arah kiblat maka batal. Nanti disyarat sah salat. Tamam. Wajlis kemudian dilakukan di saat duduk. Wa asmi bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Kemudian memperdengarkan diri sini fa in kamulat, maka jika sempurna syarat-syarat tadi itu tamat dan sempurna kana mu'tabara, maka semuanya tadi itu dianggap. Baik. Wasabi'u asyar, rukun salat yang ke 17. Rukun yang terakhir at-tartib. Tertib lil furudil madhkurah, fardu-fardu yang disebutkan yang dimulai daripada niat tadi, ya kan? Kemudian apa tadi pertama niat di takbiratul berarti niat takbiratul ihram, berdiri itu sekaligus ya kan? Kemudian qiraah al-Fatihah, kemudian tumakninah, tumakninah lagi, duduk antara dua sujud. Sahih. Maka nggak boleh didahulukan yang harusnya di akhir. Seandainya dilakukan secara sengaja batal salatnya. Kemudian di tasyahud itu disunnahkan, bahkan muta'akkidan, sunnatan muta'akkidah, doa, membaca doa. Karena banyak hadis-hadis yang sahih yang datang menyebutkan Nabi memerintahkan untuk berdoa di tasyahud. Bacanya itu sebelum salam, setelah tasyahud dan salawat. Jadi baca doa. Yang paling ini doa yang paling doa yang warid, doa yang datang dari Rasulullah SAW. Minhu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sihid dajjal. Min masih finahid dajjal. Ada doa yang wa minhum Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ada doa-doa yang disunnahkan membaca sebelum salam. Tamam. Wa naktafi bihadza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.